Untung rugi dari berinvestasi saham IPO di Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Welcome back di RF Channel on YouTube. Kita punya satu tema yang menarik karena ini perlu effort untuk mengolah datanya. Dan karena permintaan dari beberapa teman-teman yang ada di RF Channel meminta saya untuk mencoba kembali mereview sekitar tahun 2019 ke tahun 2020, tepat sebelum pandemi. Saya pernah membuat satu video mengenai untung rugi dari berinvestasi saham IPO sejak tahun 2017. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan karena ini temanya tema pandemi, dan sebenarnya ada hal yang lebih menarik karena dalam beberapa waktu terakhir Bursa Efek Indonesia ini banyak melakukan kemudahan untuk orang bisa melantaikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dan seperti sangat ngebut sebenarnya. Kenapa? Karena di tahun 2020 jumlah emiten Bursa Efek Indonesia 673 perusahaan yang bisa kita beli dan jual setiap harinya. Di tahun 2021 terdapat 717 perusahaan. Ini kalau di cut off setiap awal tahun gitu ya. Jadi awal tahun ketemu awal tahun, awal tahun ketemu awal tahun. Nah, di tahun 2022 terdapat 770 perusahaan. Di Januari 2023, di awal bulan Januari 2023, 828. Belum selesai akhir daripada 2023, di tanggal 26 September 2023, jumlah emiten pasar modal Indonesia terdapat 893. Lihat nggak, perkembangannya sangat banyak, berarti ada banyak sekali ke depannya juga perusahaan-perusahaan yang akan go public. Nah, bagaimana nasibnya dari kita berinvestasi atau mulai membeli ketika pertama kali saham itu ada di tahun tersebut? Saya tidak mengatakan membeli di hari tersebut, tapi membeli di tahun tersebut, lalu kita cut off setiap tahunnya. Jadi kalau kita mencoba untuk melihat, silakan lihat ke layar. Saat ini sudah boleh lihat ke layar. Maka dari data ada 230 saham sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang IPO di Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya ada berbagai macam tipe papan, yaitu ada papan akselerasi utama dan pengembangan. Tapi kalau papannya ada tertulis papan pemantauan khusus, maka ini sebenarnya adalah dia pindah papan. Tadinya dia adalah pengembangan kah, mungkin dia berubah menjadi pemantauan khusus, atau dia dari papan utama bisa pindah ke pemantauan khusus, ataupun dari akselerasi pindah ke pemantauan khusus. Karena papan pemantauan khusus adalah papan baru yang quote unquote memberikan sebuah justifikasi untuk kita semua lebih berhati-hati melihat kinerja dari perusahaan tersebut. Sebelum perusahaan tersebut masuk ke dalam papan pemantauan khusus, maka perusahaan tersebut harusnya masuk terlebih dahulu melalui notasi khusus dari saham. Setelah itu dia baru masuk secara papannya. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan tahun ya, maka kita bisa lihat data yang paling bagus mungkin dari data kinerja saham IPO dari tahun 2020. Karena sudah cukup banyak data pergerakannya 2020 ke 21, 21 ke 22, 22 ke 23. Berarti 23 ke September 2023. Berarti kita memiliki 3 sortir data based on naik dan turunnya saham tersebut. Nah, mari kita perhatikan dengan baik di sini bahwa ternyata kalau kita sort hanya tahun 2020, maka kita bisa dapatkan datanya sebagai berikut ya. Apakah ada saham yang IPO sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 membuat para investor yang membeli saham pada saat tahun 2020 ketika tahunnya IPO mereka akan merasa happy? Mari kita lihat. Apakah ada? Oh, ada ternyata ya. Ada ada 19 saham, tapi saham yang tidak bergerak dan menuju minusnya tinggi 98%,
pemegang prestasi return negatif 98% adalah Indo Sterling Teknomedia. Yang kedua adalah Makmur Berkah Amanda. Ini aman, berarti tidak aman gitu ya. Karena kita pegang sahamnya bukan untung tapi malah turun ya, 81,97 di 2022 ke 2023. Jadi ini boleh dibilang dari tahun 2023 awal dia sudah mengalami penurunan cukup dalam. Coba kita lihat pergerakan sahamnya 990, 6550, 3990, 50. Ini berarti yang nyangsang parah kalau beli di 2022 ya. Oke, lalu kalau kita lihat lagi ujung ketemu ujungnya naik, ada nggak? Ujung ketemu ujungnya naik ada, yaitu Roni ya. Lalu ada lagi yang naik, ada, yaitu Pegun Pradiksi Gunatama. Lalu ini juga uang Pakuan TBK. Ingat jangan ketukar sama Pakuan TBK. Ini Pakuan. Ini juga naik dari 2021. Lalu ILS Agro Yasa Lestari juga naik dari 50, cuma perjalanannya lumayan serem ya. 50, 348, 102, 64. Berarti ini sebenarnya banyak nyangkutnya juga. Lalu ada lagi kah? Nah ini menarik. BBSI Krom Bank Indonesia. Ini sorry bukan Krom Bank Indonesia. Ya benar, ini Krom Bank Indonesia. 308,5, 4340, 35 3.000. Ada juga yang tidak untung ketika dia membeli di 2022, tapi kalau di 2021 mungkin lumayan senang ya. Lalu ini menarik, tapi tetap patternnya agak mirip ya, hampir semua di 2022 naik cukup kencang, 2023 nya terkoreksi dan stay tidak bergerak. Jadi kalau melihat keadaan seperti ini, CSMI juga tidak disukai orang karena bila tidak bergerak dalam waktu hampir 1 tahun, karena 9 bulan sudah terlewati, mungkin ini likuiditasnya juga kurang bagus gitu. Naik secara portofolio tapi susah dijual, jadi kurang menarik juga. Kita lihat lagi ada saham lain kah yang mungkin bisa dijadikan pelajaran. Pelajaran menarik sih di sini overall kalau kita lihat yang atas ini bagus ya. Ada Victoria Care ya, Bang Amar juga di 2022 patternnya mirip dengan yang lain. Ini kembali ke nilainya Pratama Widya PTPW. Dia dari tahun 2021-nya ke 2023-nya 23-nya break even gitu ya. Lalu 825 298 ini naik dan turun. SGER Global Energy 725 1005 ya. Overall kalau kita perhatikan kinerjanya belum stabil ya, tapi ya sesuatu yang sangat wajar sebuah perusahaan, apalagi mungkin dia tidak di papan yang utama gitu ya, maka mungkin perlu waktu untuk membuktikan kinerja perusahaannya, dan mungkin juga perlu perhatikan papan pemantauan khusus ini, karena kalau ada dalam papan pemantauan khusus ada something yang perlu kita ambil perhatian lebih jauh seperti itu. Bukan akhirnya hindari, tapi ambil perhatian lebih jauh seperti itu. Jadi kriterianya yang perlu kita sortir untuk kita wait and see lebih jauh sebenarnya adalah pada papan pemantauan khusus dia nilainya negatif dan kinerjanya sangat volatile ya. Jadi kalau triple minus ini kemungkinan menurut saya lumayan nggak bagus ya. Karena kalau dia triple minus artinya mau beli di tahun berapapun, dari tahun ketemu tahun dia tidak mendapatkan keuntungan orang yang ada di dalam membeli saham tersebut gitu. Lalu kalau kita lihat di kinerjanya kita perlebar di 2000 semua kita tampilkan. Video ini akan kita olah lebih jauh kita dengan data laporan keuangannya. Ini adalah satu video untuk memberikan awareness bahwa perusahaan IPO bukannya perusahaan yang memang punya prospek yang jelek, tapi juga tidak bisa dibilang bahwa membeli perusahaan IPO akan membuat kita untung dalam jangka panjang. Misalnya saya beli untuk 2 tahun saya akan untung, enggak juga, ternyata secara praktiknya lebih banyak ruginya gitu ya. Lalu coba kita buka semua data di sini. Sebentar, ini olahan datanya lumayan, Excel itu lumayan menghabiskan energi bagi Mac ya. Coba kita sort ya kinerjanya di sini. Sebentar ya,
kita lihat di sini. Ya, ini 2023 belum bisa lihat karena belum selesai datanya. Lalu hasil shortnya di sini. Ya, ini ada yang minus besar, padahal baru ya. Ini minusnya besar, baru dari 2022 gitu. Ini lebih serem ya. 5.500, 755, 50 ini. Semoga datanya salah ya. Tapi kok kayaknya nggak mungkin salah karena ini sumber datanya dari Bursa Efek ya. Iya, semoga datanya salah nih. Tadi saya cross check lagi ya. Ya ini lumayan serem ya melihat begini ya. Jujur saya beberapa saham nama-nama yang baru belum terlalu akrab gitu, karena di dalam sortir investasi saham yang saya lakukan, saya biasanya memberikan waktu kepada sebuah perusahaan itu justru di atas 3 tahun. Bahkan baru melihat itu pada tahun kelima masuk dalam sortir saham-saham yang bisa saya monitor. Jadi bukannya artinya tidak masuk di dalam, saya tidak hafal BEPS itu apa, tapi BEPS ini pernah kita bahas ya, gitu ya di Instagram. Tapi dikarenakan memang saya memiliki kriteria untuk investasi seperti itu gitu. Nah ini lumayan banyak yang negatif. Coba aja kita lihat nih, ini kan minus ya. Kita gampang-gampangan saja di akhir ini kita lihat yang minus ada berapa dibandingkan yang plus. Yang minus ada 106 dibandingkan yang plus ada 46. Jadi separuhnya saja ya. Nah kalau ini data mau diolah lebih jauh, nanti silakan Anda boleh request ke tim saya di 0852 882 6187 untuk request Excel daripada IPO 2020 ke 2023 seperti itu. Jadi semoga di video kali ini tidak terlalu panjang, tapi saya mau memberitahukan bahwa melihat kinerja saham IPO menjadi sesuatu yang menarik. Ini baru dari harga terhadap tahun ke tahunnya, dan kita mensortir based on papannya ya. Tapi kalau nanti mau lebih jauh, maka bisa juga misalnya kita melihat bahwa dia mengalami kenaikan. Ya, pasti ada dong yang mengalami kenaikan ya. Contoh, kita ambil satu saham yang sudah ada, ya ini misalnya nih ya, SGER gitu ya. Sebenarnya kenapa dia dari naik turun dan naik lagi menjadi 2170? Bener nggak sih relate dengan laporan keuangannya? Nah itu kan berarti melihat kinerja harga saham dengan kinerja perusahaan dan bagaimana dia memiliki performance laporan keuangan. Itu jelas lebih pas dalam kita berpikir secara investasi. Seperti itu. Jadi di video kali ini mengawali series untuk membahas mengenai kinerja saham IPO. Semoga kita mendapat gambaran bahwa IPO di tahun ke tahun semakin hari semakin banyak. Tantangannya adalah pasti tidak semuanya selalu memiliki kinerja yang bagus. Dan sayangnya dari data ini kita melihat bahwa memang kita perlu menyeleksi dengan baik perusahaan-perusahaan akan kita beli, karena lihat dari tahun 2023 saja harga saham yang minus dan yang plus itu selisihnya 50%. Berarti bahaya sekali kalau kita salah dalam memilih. Semoga selalu bermanfaat. Stay tune dan juga request di WhatsApp tim saya 0852 882 6187. Bye bye.